Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Prasasti, NPM 121-2019-017. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Sugus. Di sini sudah tersedia kuesioner pengendalian internal atau ICQ. Nah, di sini sudah saya lampirkan dan terdapat penjualan, lalu piutang. Selanjutnya kita ke prosedur audit. Nah, di sini ada piutang usaha. Untuk poin yang pertama, yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Di sini indeksnya adalah dikerjakan, yaitu terdapat pada buku 1 halaman 52 sampai 56. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di sini indeksnya dikerjakan terdapat pada buku 1 halaman 51. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini indeksnya dikerjakan. Lalu yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang resentatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal dan saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di sini indeksnya dikerjakan yaitu pada EE. Lalu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Di sini indeksnya dikerjakan yaitu terdapat pada buku 1 halaman 56. Lalu yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Yaitu di sini indeksnya dikerjakan terdapat pada EE1 dan EE2. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya dikerjakan terdapat pada EE. Lalu yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya tidak dikerjakan. Lalu yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya dikerjakan pada PL1. Lalu pada poin 10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank atau anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini indeksnya tidak dikerjakan. Lalu poin 11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Di sini indeksnya tidak dikerjakan. Lalu poin ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ucapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner atau MAPS. Di sini indeksnya dikerjakan. Lalu yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Di sini indeksnya tidak dikerjakan.
Lalu di sini ada pajak pertambahan nilai, yaitu pada poin 1 sampai poin 6 ini indeksnya tidak dikerjakan. Lalu lanjut ke penjualan. Di sini pada poin 1 penjualan, yaitu siapkan schedule utama dari penjualan, yaitu di sini indeksnya dikerjakan pada PL1. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Di sini indeksnya dilakukan. Lalu yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klarifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sini indeksnya dikerjakan terdapat pada ARP 1.3. Lalu yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Di sini indeksnya dikerjakan terdapat pada buku 1 halaman 20. Lalu yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Di sini indeksnya dikerjakan pada TOC 1. Lalu yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Di sini indeksnya tidak dilakukan. Lalu yang ke-7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Di sini indeksnya dikerjakan pada TOC 1. Lalu yang ke-8 sampai poin ke-13 itu indeksnya tidak dikerjakan. Di sini schedule siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya Delvira Prasasti tanggal 12 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019 periode 31 Desember 2018. Lalu kita lanjut ke jurnal koreksi. Di sini pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat 2 kali pada nomor SJ 231, yaitu sebesar sebesar 11 juta. Untuk jurnalnya itu adalah penjualan di debit sebesar 10 juta dan PPN keluaran sebesar 1 juta di debit, dan piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta di kredit. Lalu yang kedua terdapat koreksi pada SJ nomor 126 pada PT Usaha Lancar, yaitu terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Namun di sini piutang usaha akunnya adalah piutang usaha PT Usaha Lancar, yaitu sebesar 198 juta. Itu didapatkan dari 220 juta dikurangi 22 juta. Dan penjualan di kredit yaitu sebesar 180 juta, lalu PPN keluarannya sebesar 18 juta. Dan yang ketiga, adanya penjualan terhadap PT Sejahtera yang batal kirim. Jadi untuk jurnalnya, di debit adalah penjualan sebesar 20 juta,
lalu PPN keluaran sebesar 2 juta. Dan kreditnya adalah piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Lalu pada PT Zebra terjadi kesalahan catat yang seharusnya adalah pelunasan PT Lestari. Di sini untuk jurnalnya piutang usaha pada PT Zebra sebesar 15 juta dan piutang usaha pada PT Lestari sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah pada PT Orientasi. Di sini PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 yang diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Nah, di sini jurnalnya beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta, yaitu dari buku piutang PT Orientasi, dan kreditnya piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Lalu, pada PT Tempo, yang penagihannya dilakukan oleh salesman yang lalu telah dibawa kabur oleh salesman. Dan di sini untuk jurnalnya adalah piutang lain-lain sebesar 15 juta di debit dan piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya pada Forbox di sini menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 dengan jawaban setuju sebesar $20.000 US dollar. Nah, di sini 20 jurnalnya yaitu piutang usaha Forbox in Indonesia dan USA sebesar 210 juta pada debit, yaitu didapatkan dari 20.000 US dollar dikali rupiah Indonesia pada tanggal 31 Desember yaitu 15.000, lalu dikurangi dengan 90 juta. Selanjutnya pada laba rugi valuta asing di kredit 210 juta juga. Lalu piutang usaha Royal Ink USA itu juga sama menjawab setuju. Jadi jurnalnya 418 juta pada laba rugi valuta asing itu 418 juta juga di kredit. Untuk totalnya 900 juta. Selanjutnya kita ke receivable turnover. Nah, di sini terdapat keterangan tahun jumlah. Nah, jumlah di sini didapatkan dari penjualan dan piutang usaha pada masing-masing tahun tersebut. Pada receivable turnover 2017 didapatkan 30 miliar 621 juta 597 850 rupiah, dan piutang usahanya 4 miliar 654 juta 811.954, dan di sini dibagi menjadi hasilnya 6,58, yaitu penjualan tahun 2017 dibagi piutang usaha 2016 ditambah piutang usaha 2017 dibagi 2. Lalu pada receivable turnover 2018, di sini penjualannya 42 miliar 862 juta 87 ribu, dan piutang usahanya 10 miliar 312 juta 997.769
rupiah, lalu dibagi hasilnya menjadi 4,16. Itu penjualan 2018 dibagi piutang usaha 2017 ditambah piutang usaha 2018 dibagi 2. Dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui PT Sugus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analisis, PT Sugus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, tetapi mengalami penurunan dalam arus kas masuknya sebesar 30%, minus 30%. Selanjutnya pada jurnal E. Di sini terdapat piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Di sini ada perkelahian 12 Desember 31 Desember 2018. Di sini terdapat pare dan peraudit. Untuk perkelahiannya sudah terdapat pada buku 2 halaman 21. Nah, di sini untuk debit dan kredit pare ini didapatkan dari jurnal koreksi. Dan untuk perauditnya didapatkan dari per klien ditambah dengan debit pare dan dikurang dengan kredit pare. Nah, di sini menandakan bahwa terdapat penjumlahan secara horizontal dan di sini ini menandakan bahwa terdapat penjumlahan vertikal. Pada piutang usaha, perauditnya 12.977.973.240 dan pada piutang lain-lain perauditnya adalah 100 juta. Schedule piutang pada PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti. Lalu di sini ada schedule piutang usaha. Di sini ada nama pelanggannya, per kliennya, yang sudah terdapat pada buku 2 halaman 23. Nah, untuk pare di sini sama didapatkan dari jurnal koreksi dan perauditnya juga sama, yaitu didapatkan dari per klien 31 Desember 2018 ditambah dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Berikut hasilnya. Dan untuk jumlah per klien 31 Desember 2018 itu 11.990.973.240 dan jumlah pada debit itu 841 juta, lalu jumlah pada kredit 74.400.000 dan jumlah per auditnya menjadi 12.757.573.240. Di sini piutang usaha pada PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti periode 31 Desember 2018, indeks S1. Selanjutnya ada schedule daftar konfirmasi. Nah, di sini juga sudah terdapat angka-angkanya dan nama PT-nya serta alamat terdapat pada buku 2 halaman 25. Di sini untuk total jumlah per kliennya adalah 11.990.973.240 dan di sini hasil konfirmasi 1
Dan di sini ada terdapat juga hasil konfirmasi 2. Lalu untuk perbedaannya, itu terdapat dari di sini ada perbedaan 1 dan perbedaan 2. Untuk total perbedaan 1 itu totalnya 44.900.000 selisihnya. Dan di sini terdapat penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 yang didapatkan jumlahnya itu adalah 893.195.640 rupiah. Schedule daftar konfirmasi kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti pada periode 31 Desember 2018, indeksnya EE. Lalu di sini pada schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang. Di sini terdapat jumlah konfirmasi. Jumlah rupiahnya dan persentase tahun berjalan serta persentase tahun lalu. Lalu di sini ada terdapat piutang usaha 2017 dan terdapat total dari hasil konfirmasinya. Di sini untuk hasil konfirmasinya yaitu yang total CB adalah 0 rupiah. CB itu adalah jawaban konfirmasi yang cocok. Lalu total RD atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok adalah 453.325.000. Lalu untuk total NR atau tidak ada jawaban, no respon, yaitu 8.044.596.798 rupiah. Sini schedule hasil dari konfirmasi piutang usaha kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti periode 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya indeks EE2. Di sini sudah terdapat sama seperti sebelumnya, yaitu jawaban konfirmasi, lalu jumlah dan persentase tahun berjalan serta persentase tahun lalu. Di sini juga terdapat piutang usaha. Di mana persentase tahun berjalan ini didapatkan dari saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha. Dan persentase tahun lalunya didapatkan dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi piutang usaha PT Pelita atau yang konfirmasinya cocok. Dan seterusnya juga sama. Lalu kita ke PL1, indeks PL1. Di sini terdapat per klien dan pare, lalu per audit. Untuk pare di sini sama didapatkan dari jurnal koreksi
D5 dan D11. Sebesar 30 juta dan kreditnya sebesar 180 juta. Sini pada penjualan per auditnya hasilnya 42 miliar 922 juta 87.000. Lalu di sini ada retur penjualan sebesar minus 125 juta 253.000. Schedule penjualan klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti. Lalu di sini ada indeks PL1.1. Di sini ada nomor surat jalan serta tanggal, lalu ada faktor penjualan dan nama pelanggan, lalu ada jumlah serta tanggal pencatatannya. Di sini pada schedule uji pisah batas penjualan kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti periode 31 Desember 2018. Lalu ke TOC1. Di sini ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, footing, periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Di sini semuanya terchecklist kecuali pada buku besar. Untuk schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti per periode 31 Desember 2018 pada indeks TOC 1. Nah, di sini terdapat A2.1, yaitu yang sudah didapatkan per audit 31 Desember 2017 dan per klien 31 Desember 2018. Di sini terdapat parenya, debit dan kredit. Lalu di sini hasil akhir adalah per audit 31 Desember 2018. Untuk hasilnya ini juga sama, yaitu per klien 2018 ditambah dengan debit dikurang dengan kredit, hasilnya adalah per audit 31 Desember 2018. Di sini untuk akun-akunnya adalah ada aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang dan persediaan, beban dibayar di muka, total aset lancar, investasi pada entitas, harga aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan aset lainnya. Untuk jumlah dari per audit 2000 Untuk jumlah dari per audit 31 Desember 2017 adalah 15 miliar 996 juta 559.678 rupiah. Di sini penjumlahan vertikal. Lalu per kliennya terdapat jumlah 22 miliar 947 juta 390.964 rupiah dan jumlah dari debit ini adalah 856 juta. Lalu untuk jumlah kreditnya 74 juta dan jumlah per audit 2018 adalah 23 juta 729 juta. 23 miliar 729 juta 390.968 rupiah. Di sini schedule kertas kerja neraca kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Delvira periode 31 Desember 2018 pada indeks A2.1. Lalu di sini indeks A3.1. Untuk akunnya ada penjualan neto
Beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga, beban lain-lain neto, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, laba neto. Di sini terdapat per audit 2018 di sini terdapat per audit 31 Desember 2017. Sini per klien 31 Desember 2018, lalu di sini ada debit kredit PARE dan per audit 2018. Untuk hasil per audit 2018 juga sama, yaitu didapatkan dari per klien ditambah dengan di sini ditambah dengan kredit lalu dikurangi dengan debit. Untuk hasil dari laba netonya ini, untuk per audit 2017 yaitu Rp1.458.731.470 dan per kliennya Rp3.455.152.644. Untuk total dari debitnya adalah 30 juta dan total dari kreditnya 808 juta. Dan total per audit 2018 adalah Rp43.485.334.600. Di sini schedule kertas kerja laba rugi kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Delvira Prasasti periode 31 Desember 2018, indeks A3.1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.